Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Firdaus Pratama dengan NIM 2077 dari kelas pemrograman SQLB. Baik, saya akan menjelaskan keseluruhan soal yang telah saya kerjakan dari ke-6 soal UTS. Soal yang pertama yaitu 1B, menggunakan DB Northwind, tampilkan data customer, kota, dan negara dari negara Brazil menggunakan group by dan having. Baik, untuk soalnya langsung saja kita ke bagi admin. Di sini saya telah mengerjakannya dengan query group by dan juga having. Sebelum saya menjelaskan per query atau per line-nya, saya akan men-start terlebih dahulu, yang mana ketika query yang telah saya kerjakan dijalankan, maka akan menghasilkan tabel berikut. Nah, lalu untuk penjelasan dari setiap tabelnya di sini, yaitu select customer ID, city, dan country. Jadi itu kita pertama select ketiga buah tabel tersebut from customer, dari tabel customer. Selanjutnya where country, where ini untuk memfilter. Jadi baris yang di filter itu yang di dalamnya ada nilai Brazil saja. Jadi cuma pelanggan dari negara Brazil saja. Selanjutnya group by customer ID, city, country. Jadi untuk mengelompokkan data berdasarkan tiga kolom tersebut, customer ID, city, country, dan juga having count lebih dari sama dengan satu. Nah, having count lebih dari sama dengan satu di sini untuk memberikan kondisi tambahan. Jadi untuk memeriksa jumlah baris dalam kelompok. Jadi setidaknya baris tersebut memiliki satu buah data. Nah, ketika sudah dijalankan perintah tersebut, maka akan menghasilkan 9 buah baris data. Dari data customer, di sini saya data customer mengambil customer ID, dan juga data city, dan juga data country seperti yang soal minta. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu tampilkan roll up dari data jumlah customer dari berbagai negara dan nama kapal shipper yang digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan query yang telah saya kerjakan. Sebelumnya saya start terlebih dahulu. Nah, di sini akan menghasilkan 112 kolom baris data. Lalu untuk penjelasan dari per line ya, yaitu di mana select ship country, ship name, count customer ID as jumlah customer. Nah, di sini pertama yaitu mengambil dari kolom ship country, kolom ship name, dan juga menghitung dari jumlah dari kolom customer ID sebagai jumlah customer dari tabel orders. Lalu group by roll up. Group by roll up ini mengelompokkan kolom ship country dan ship name. Namun penggunaan uh, roll up ini jadi untuk memenuhi apa yang soal minta ini. Jadi menampilkan data dari jumlah customer dari berbagai negara dan juga eh, nama kapalnya. Di sini saya menghasilkan 112 kolom atau baris data, mulai dari ship country, ship name, dan juga jumlah customer. Selanjutnya yaitu soal nomor yang ketiga, yaitu menggunakan perintah himpunan atau subquery, tampilkan semua orderan tidak dilayani oleh employee ID 5 tanpa menggunakan not. Jadi di sini diminta untuk menampilkan orderan yang tidak dilayani oleh employee ID dengan ber-ID 5. Ini tanpa menggunakan not. Jadi saya di sini untuk menggunakan query berikut ya. Pertama saya jalankan terlebih dahulu sebelum menjelaskan per line atau per query-nya. Baik, di sini menampilkan 788 kolom atau baris data, yang mana untuk penjelasan dari setiap perintahnya, di sini select all, select semuanya dari tabel order. Lalu, where employee ID tidak sama dengan 5. Jadi mencari yang data di mana employee ID-nya itu tidak sama dengan 5, or employee ID is null. Nah, ini bagian klausa keduanya. Jadi, menggunakan subquery ya. Kondisi ini memasukkan pesanan yang memiliki nilai employee ID yang nol. Berarti jika pesanan tidak dilayani oleh karyawan manapun, maka pesanan tersebut juga dimasukkan ke dalam hasil. Nah, setelah menjalankan query tersebut, maka akan dihasilkan data berjumlah 788 baris data yang mana sesuai dengan soal, yaitu orderan yang tidak dilayani oleh employee ber-ID 5. Baik, selanjutnya untuk soal yang nomor 4, yaitu
Menggunakan DB Norton, tampilkan data produk dan kategorinya yang unit price-nya lebih dari 10 menggunakan group by. Nah, di sini saya telah mengerjakannya dengan query berikut. Sebelum saya menjelaskan, saya jalankan terlebih dahulu. Menghasilkan tabel yang berkolom produk name dan juga kategori name. Lalu untuk penjelasan dari detail query-nya, yaitu di sini select product name, mengambil kolom product name, kategori name dari tabel produk. Lalu di sini saya menjoinkan. Jadi menggunakan join, menggabungkan tabel produk dengan tabel kategoris yang memenuhi kondisi berdasarkan kolom kategori ID. Nah, lalu selanjutnya saya dibayar menggunakan query where unit price lebih dari 10. Itu kondisi yang pokoknya memenuhi kondisinya itu unit price lebih dari 10. Selanjutnya saya group by product name, kategori name itu digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom produk name dan juga kategori name. Baik, setelah saya menjalankan query tersebut akan dihasilkan data dengan 63 baris data. Mulai dari product name sampai kategori name-nya yang unit price-nya lebih dari $10. Baik, selanjutnya yaitu untuk nomor yang kelima. Nomor yang kelima yaitu tampilkan dari data nama produk dan supplier dan city supplier yang memiliki huruf depan L. Nah, jadi di sini menampilkan nama produk suppliernya juga yang city supplier itu memiliki huruf depan L. Cuma saya jalankan dulu query-nya. Ya, di sini akan menampilkan di sini supplier city-nya depannya L ya. Nah, untuk penjelasan data dari query-nya, di sini saya menggunakan select dulu terlebih dahulu ya. Jadi select product name, supplier.company name, dan supplier city itu supplier.city itu dari tabel produk. Nah, selanjutnya itu saya joinkan. Jadi operasi joinnya di sini itu menggabungkan tabel produk dengan tabel supplier berdasarkan kolom supplier ID. Nah, ini memungkinkan menghubungkan produk dengan informasi supplier. Lalu selanjutnya ada query where. Di sini where supplier.city i like L itu clause where yang digunakan untuk memfilter baris-baris yang dimana city pada tabel suppliers ini sesuai kriteria. Jadi huruf pertamanya L. Selanjutnya group by cube. Di sini group by cube product.product name, supplier.company name, supplier.city itu penggunaan cube untuk untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom product name, company name, dan juga city. Baik, untuk soal yang terakhir, nah di sini menghasilkan 38 baris data ya untuk soal nomor 5. Lalu selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu menggunakan perintah himpunan atau subquery, tampilkan semua produk yang tidak dipasok oleh supplier dari London. Nah, untuk menghasilkan sesuai yang diminta oleh soal, di sini saya menggunakan query berikut. Jadi, accept ya, di sini saya pakai accept. Sebelum saya jelaskan detail, saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini menghasilkan 75 baris data mengenai produk name, dan juga untuk penjelasan detailnya, di sini saya pertama-tama mengambil kolom produk name dulu dari tabel products, lalu menggunakan query accept. Query accept ini menghilangkan atau mengurangkan hasil dari query kedua dari hasil query pertama. Jadi operasi accept ini mengambil hasil dari query pertama dan menghapus semua baris yang ada dalam query kedua. Lalu, nah query kedua ini subquery yang memiliki dua tujuan. Jadi pertama itu dia mengambil supplier ID dari tabel supplier yang berbasis di London. Kemudian query ini memfilter produk dalam tabel produk yang memiliki supplier ID yang ditemukan dalam subquery ini. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan subquery ini dan juga menggunakan query accept, maka akan ditampilkan total data produk name sebanyak 75 baris data. Baik, itu saja pengerjaan dari 6 soal UTS yang telah saya kerjakan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.